Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ustadz Rojak akan selalu berpesan mengingatkan untuk diri Ustadz Rojak sendiri dan juga kepada anak-anak sekalian bahwasanya kita harus selalu melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, jangan lupa itu selalu harus kita lakukan. Ya, kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki pelajaran ke-6, yaitu mengenai zakat, infak, dan sedekah. Bagian pertama yaitu menunaikan kewajiban berzakat. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat artinya suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah atau syariat, zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan dengan cara memberikan harta benda kepada orang yang berhak dengan jumlah atau kadar dan syarat tertentu. Nah, itu pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Nah, dari dua pengertian di atas, yaitu bahasa dan istilah, arti zakat secara bahasa dan istilah memiliki makna yang sangat penting bagi orang yang melaksanakannya. Apa saja itu? Yang pertama, zakat yang berarti suci bertujuan untuk menyucikan harta sehingga harta kita menjadi harta yang berkah. Dengan zakat, harta akan terhindar dari kotoran-kotoran seperti harta orang lain yang tidak sengaja kita ambil dan cara mendapatkannya dengan jalan yang tidak benar. Nah, itu. Mana yang kedua, zakat yang berarti terpuji membuat orang yang menjalankannya menjadi terpuji. Ia pun akan terhindar dari sifat-sifat buruk jika dijalankan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat yang ketiga artinya adalah zakat yang artinya tumbuh. Maksudnya apa? Maksudnya membantu orang-orang yang berhak. Dengan zakat, orang fakir dan miskin tumbuh menjadi orang yang tidak fakir dan miskin. Ya, mengenai zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf,
untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, itu zakat ya, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang bertujuan untuk menyucikan diri. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan umat Islam setiap bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa makanan pokok seperti beras, gandum, dan makanan pokok lainnya sebanyak 2,5 kg atau uang senilai makanan pokok yang wajib diberikan, itu zakat fitrah. Sedangkan zakat mal yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam karena telah mencapai ketentuan zakat mal, seperti sesuai dengan perhitungan atau jumlah harta nisab dan sudah memasuki waktu yang telah ditentukan haul. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam yang sesuai dengan kriteria dan ketentuannya, seperti hadis Nabi yang menyatakan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam dalam firman Allah yang mewajibkan zakat bagi setiap umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, agama Islam itu didirikan atas 5 dasar, yaitu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu dijalaninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan diri. Zakat fitrah dikeluarkan ketika bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah adalah, yang pertama adalah zakat yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok sesuai dengan daerah masing-masing. Di Indonesia, negara kita ya, yang mayoritas makanan pokoknya adalah beras, maka yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah beras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah, rawahu al-Bukhari. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau gandum atas setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Rawahu al-Bukhari. Nah, ketentuan yang kedua adalah jumlah yang dikeluarkan tidak boleh kurang dari 2,5 kg atau 3,5 liter. Nah, itu ketentuannya. Yang ketiga, sekarang syarat wajib zakat. Adapun beberapa syarat wajib zakat,
perhatikan dan dengarkan syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama, orang Islam. Orang selain Islam tidak berkewajiban menunaikan zakat fitrah. Syarat yang kedua, ada kelebihan makanan untuk sekeluarga pada malam hari raya dan siang harinya. Harta lain yang dimiliki berupa kebutuhan pokok seperti pakaian sehari-hari, perkakas, dan sebagainya tidak menjadi perhitungan. Syarat yang ketiga, orang yang hidup pada bulan Ramadan. Nah, jika ada bayi yang lahir sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, maka orang tua bayi wajib membayarkan zakat untuk anaknya. Begitu juga dengan orang yang meninggal setelah terbenam matahari di hari akhir Ramadan, ahli warisnya wajib membayarkan zakat untuk orang tersebut. Nah, itu syarat-syaratnya. Kemudian yang keempat, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Para ulama membagi waktu pembayaran zakat menjadi 4. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan yaitu dari awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu yang diwajibkan. Itu kapan? Itu mulai terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Yang ketiga, waktu yang disunahkan. Kapan? Yaitu sesudah subuh pada hari raya sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu yang tidak diperbolehkan. Kapan? Yaitu waktu sesudah sholat Idul Fitri. Ya, itulah waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kelima, kriteria orang yang menerima zakat. Nah, zakat adalah harta yang dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau sedang berada di jalan Allah. Orang yang menerima zakat disebut dengan mustahiq, yang artinya orang yang berhak mendapatkan zakat. Orang-orang yang disebut mustahiq ini ya, ada 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat di atas, 8 golongan yang dimaksud adalah yang pertama, 1. Orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan orang yang menanggung tidak ada. Itu adalah pengertian orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Apa itu orang miskin? Orang miskin yaitu orang yang tidak memiliki harta namun dapat berusaha meski tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, sedangkan yang menanggung tidak ada. Yang ketiga, amil. Ya. Amil yaitu orang yang mengurusi zakat dan bertugas menerima, menjaga, dan menyalurkan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Yang keempat, mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam agar meneguhkan hatinya kepada Islam.
Yang kelima, hamba sahaya. Apa itu hamba sahaya? Yaitu orang yang dipekerjakan tanpa upah dan diperjualbelikan. Yang keenam, gharim. Apa itu gharim? Gharim itu orang yang mempunyai utang karena suatu keperluan yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasinya. Yang ketujuh, fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, yang terakhir, ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Yaitu orang yang dalam perjalanan untuk tujuan yang tidak melanggar ajaran agama, yang sedang kehabisan bekal. Nah, cara pembayaran zakat fitrah dapat dibayarkan secara langsung kepada mustahiknya atau juga dapat melalui panitia amil zakat. Nah, itulah pengertian penjelasan tentang zakat. Oleh karenanya, tugas kalian adalah mengerjakan latihan uji diri 1 yang terdapat pada halaman 84 dan kirimkan melalui WhatsApp berupa foto. Baik anak-anakku, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.